Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Karena sesungguhnya orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mana mereka yatadarasuna bainahum, belajar mengkaji Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dibacakan. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah turunkan ketenangan. Jadi kalau kita ingin mencari ketenangan hati, cari di majelis ilmu. Cari dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cari di salat juga. Orang-orang yang ada di majelis ilmu pasti Allah turunkan ketenangan hati di tengah-tengah mereka. Allah istirahatkan mereka dari penatnya dunia. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan salat. Maksudnya dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Makanya ketenangan hati itu akan hadir ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang di majelis ilmu pasti diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah mereka. Dan kita butuh kepada rahmat Allah jemaah sekalian. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada rahmat Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menuntaskan aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini tanpa taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak masuk surga itu kecuali dengan rahmat Allah. Amal ibadah kita itu bukan yang menyebabkan kita masuk surga, tapi amal ibadah itu menyebabkan datangnya rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu wasaddidu wa qaribu." Beramallah kalian dengan amal yang soleh, tapaki jalan yang benar, dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lan yanjua ahadun bi amalih, karena tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dengan amalannya. Enggak ada orang yang selamat dengan amal ibadahnya, enggak ada. Wala anta ya Rasulullah, bahkan anda wahai Rasulullah enggak akan selamat. Ya, walaupun saya, kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih, kecuali kalau bukan karena rahmat Allah, keutamaan Allah. Jadi yang membuat kita selamat itu rahmat Allah. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Banyak. Tapi semuanya itu berkutat kepada amal soleh. Dan di antara amal soleh yang mendatangkan rahmat Allah adalah hadir di majelis ilmu. Karena tadi tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah, kecuali turun ketenangan hati, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Ya. Kemudian Allah kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, wa haffatuhumul malaikatu. Para malaikat pun akan menaungi mereka. Ya, para malaikat pun akan mengepakkan sayapnya, menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, bukan hanya para malaikat. Di riwayat yang lain disebutkan, hatal hitanu fi jawfil ma.
hingga ikan yang ada di dasar lautan itu pun berdoa memohonkan ampun untuk orang-orang yang ada di majelis ilmu. Keutamaan yang luar biasa, ya. Jadi ini tidak sampai di situ, Nabi mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang ada di majelis ilmu, yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita senang dibanggakan di hadapan atasan, di hadapan orang lain. Maka kita harus lebih senang menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dengan hadir di majelis ilmu. Ya. Juga jamaah kaum muslimin, dengan hadirnya kita di majelis ilmu, semoga itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk surga. Karena orang yang di majelis ilmu itu dekat dengan husnul khatimah. Ya. Kenapa saya bilang dekat dengan husnul khatimah? Karena orang-orang yang ada di majelis ilmu itu tangannya terfokuskan untuk mencatat ilmu, tidak bermaksiat kepada Allah. Matanya terfokuskan untuk melihat ilmu, telinganya terfokuskan untuk mendengarkan ilmu, semua anggota badannya itu terfokuskan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, sifatnya kebaikan, tidak ada kemaksiatan. Makanya orang-orang yang ada di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dekat dengan husnul khatimah insyaallah. Ya, Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di sini dengan jalan kaki ke majelis ilmu atau dengan membaca ilmu-ilmu, maka itu adalah cara Allah memudahkan dia menuju surga. Bagaimana tidak? Orang yang menuntut ilmu maka dia akan beramal di atas ilmu. Kalau dia beramal di atas ilmu maka Allah terima amalannya. Kalau Allah terima amalan kita, surga balasannya. Tapi orang yang tidak beramal di atas ilmu, amalannya tidak akan diterima karena dia tidak tahu kalau itu adalah amalan yang bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu ini disyariatkan, ini dilarang, ini sesuai dengan contoh dari Nabi atau bukan dengan ilmu. Nah, orang yang tidak beramal di atas ilmu maka rentan amalannya tertolak. Sebagaimana kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal bukan dengan amalan yang kami perintahkan, amalan yang kami ajarkan, maka amalan itu tertolak, tidak akan diterima. Kita bisa tahu itu ajaran Nabi, contoh dari Nabi ya dengan belajar, dengan ilmu. Makanya ahlu ilmi itu dimudahkan jalannya menuju surga karena mereka beramal di atas ilmu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk terus hadir di majelis ilmu, untuk ngaji, ya, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariat-syariat Allah sehingga kita beramal di atas ilmu. Dan insyaallah jamaah sekalian, ya, kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke hadis yang ke-20 sekarang, hadis yang ke-20. Langsung aja kita baca. Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala an Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, ya. Jadi ini kunyah, Abu Mas'ud untuk kunyah. Setiap kata yang diawali dengan abun atau ummun itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Ini seringkali kita jelaskan. Dan kunyah itu adalah merupakan tradisi orang Arab untuk memuliakan orang lain. Artinya kalau ingin memanggil orang dengan panggilan penghormatan pakai kunyah. Ya Abu, ya Aba Fulan, misalnya Abu Muhammad, Abu Ali. Berarti ketika kita panggil dengan kunyah itu kita ingin memuliakan dia. Kita ingin menghormati dia. Karena tradisi orang Arab kalau ingin memuliakan orang maka dipanggil dengan kunyahnya. Dan kunyah ini juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi juga memiliki kunyah. Abul Qasim kunyah Nabi. Ya, di antara kunyah Nabi itu Abul Qasim. Bahkan anak kecil yang belum memiliki anak, ya, anak kecil artinya belum berkeluarga juga kadang mempunyai kunyah. Ya, mempunyai kunyah.
Ya Aba Umair, maza fa'alan Nugair, kata Nabi. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung kecil yang mudah meninggal. Kemudian dihibur oleh Nabi Abu Umair. Itu anak kecil diberi kunyah. Makanya bagus ya, bagus kita berkunyah itu. Ya, karena itu adalah merupakan salah satu hal yang menjadi hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ambil tauladan dari beliau. Kemudian Uqbah bin Amrin, namanya adalah Uqbah ibnu Amr. Ya, jadi Abu Mas'ud itu kunyahnya, nama aslinya Uqbah ibni Amrin. Uqbah ibni Amrin. Al-Ansari. Maksudnya di sini dia termasuk dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam golongan Ansor. Ya, golongan Ansor. Karena kalau kita lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu namanya golongan muhajirun atau muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka, hijrah ke kota Madinah supaya bisa leluasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih di kota Mekah dulu ditekan sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Allah perintahkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah supaya mereka bisa menjalankan syariat Allah secara leluasa. Nah, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah ini dinamakan dengan muhajirun. Ya, sahabat dari golongan muhajirin. Sedangkan sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah menyambut orang-orang yang hijrah, menolong orang-orang yang hijrah dari kota Mekah, itu dinamakan dengan Ansor. Nah, orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang sangat dermawan. Ya, kenapa? Karena mereka mau berbagi harta mereka, mau berbagi rumah mereka dengan orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, bahkan di antara orang Ansor ini ada yang mengatakan, ya, saya punya 2 istri, silakan pilih salah satunya, saya ceraikan, antum nikahi. Ya, saking dermawannya sama orang-orang muhajirin. Jadi ini golongan sahabat-sahabat Nabi, ada muhajirun, ada Ansor, dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya kita diperintahkan untuk ambil tauladan dari sahabat-sahabat Nabi, terutama muhajirin dan ansor. Ya, muhajirin dan ansor, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah puji orang-orang muhajirin dan ansor ini. Nah, Uqbah ibnu Amir atau Abu Mas'ud ini termasuk dari golongan Ansor, Al-Ansari, Al-Badri. Nah, Al-Badri di sini maksudnya dia termasuk orang yang ikut hadir di perang Badar. Di perang Badar. Nah, kapan perang Badar itu? Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, tahun kedua Hijriyah. Ya, setelah hijrah ke kota Madinah, ada perang namanya perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, jumlah kaum muslimin yang ikut pada perang Badar itu tentaranya, pasukannya cuma 300-an, 313 orang. Ya, sedangkan orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy yang dilawan itu jumlahnya 1000 orang. 1000 orang, tapi Allah menangkan kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka walaupun jumlahnya sedikit tapi iman mereka kuat. Ibadah mereka kuat, Allah tolong mereka. Ya, barang siapa yang menolong Allah, maka Allah pun akan menolong mereka. Cara kita menolong Allah bagaimana? Tingkatkan iman kita, kuatkan iman kita. Ya. Perbaiki ketaatan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita berjuang dengan fisik kita, maka Allah pasti menolong kita. Ya, ini yang dicontohkan. Karena di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta umatnya itu, Nabi mengatakan nusirtu birra'bi, saya itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan rasa takut. Jadi musuh itu udah takut duluan sebelum berhadapan dengan kaum muslimin, sebelum berhadapan dengan Nabi dan para
mujahidin pada saat itu, udah takut duluan. Jaraknya sekian-sekian, masirata kada wa kada. Ya, dengan jarak sekian-sekian itu ada dalam jarak ribuan mil, kabar kaum muslimin telah bersiap untuk berperang itu udah membuat orang-orang kafir takut kalau zaman dulu. Ya, itu keistimewaan orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Tapi keistimewaan ini sekarang telah dicabut. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, yusiku an tatada'a alaikumul umam. Hampir-hampir kalian itu diperbutkan oleh umat-umat, ya. Diperbutkan oleh umat-umat. Maksudnya kalian itu ingin dirampok, ya, ingin dirampok, ingin dicaplok sama umat-umat orang-orang kafir. Ya, kama tatada al-aklatu ala qas'atiha. Sebagaimana makanan itu diperbutkan di atas nampannya. Jadi kebaikan-kebaikan kaum muslimin itu ingin direbut oleh orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir sebagaimana makanan diperbutkan di atas nampannya. Kita ibarat makanan yang diperbutkan di atas nampan. Kemudian para sahabat yang mendengar ini mengatakan, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kok kita itu menjadi buruan, ya, menjadi mangsa untuk musuh-musuh kita? Apakah karena jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Nabi? Kata Nabi, la, tidak. Antum katsir, jumlah kalian banyak dan kita banyak. Sekarang di dunia ini pemeluk Islam itu paling banyak. Paling banyak, walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi kalian itu, kata Nabi, ibarat buih di lautan. Banyak, tapi namanya buih itu bawa kotoran. Ya, coba antum perhatikan, buih itu membawa kotoran. Antum kaum muslimin banyak, kata Nabi, tapi juga banyak dosa, banyak maksiat. Karena banyak dosa, banyak maksiat, lemah iman, Allah cabut dari hati musuh-musuh kita itu rasa gentar, rasa takut sama kita, dicabut. Ya, dicabut. Sebaliknya Allah letakkan dalam hati kita kaum muslimin karena lemahnya iman itu apa? Penyakit al-wahan. Al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia, obsesinya dunia, cari dunia dan takut mati. Kenapa? Karena takut meninggalkan dunia yang telah dikumpulkan. Nah, itu yang membuat kita hina, membuat musuh-musuh kita itu udah enggak memandang kita sebelah mata. Kaum muslimin sekarang gampang untuk dihancurkan, kata mereka. Karena kaum muslimin lemah imannya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian udah jual beli dengan sistem riba. Ya. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadhtum adnabal baqar, kalian pegang buntut-buntutnya sapi. Maksudnya kalian tersibukkan dengan pertanian, tersibukkan dengan urusan dunia, perniagaan, pertanian. Ya. Wa taraktumul jihad, karena itu kalian ninggalkan jihad fisabilillah. Enggak mau berjihad fisabilillah karena tersibukkan dengan dunia. Ya. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Jadi kalian itu akan dipandang hina oleh musuh-musuh kalian. Musuh-musuh kalian tidak takut lagi sama kalian. Kalian itu akan dijadikan mangsa oleh musuh-musuh kalian. Ya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak cabut tadi zullah, kehinaan ini, kecuali kalian kembali menjalankan agama kalian dengan baik. Tingkatkan iman, kuatkan iman, ketakwaan, maka Allah akan cabut kehinaan. Allah kembalikan kejayaan-kejayaan kaum muslimin. Ya, lemahnya kita saat ini bukan karena jumlah kita sedikit, tapi lemahnya kita saat ini adalah karena iman kita yang lemah. Ya, jumlah kita banyak tapi iman kita lemah. Banyak di antara kita masih melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Badri di sini nisbat kepada perang Badar. Dia termasuk orang yang hadir di perang Badar. Dan orang-orang yang hadir di perang Badar itu adalah orang-orang yang mulia, jemaah sekalian. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang dijamin imannya itu adalah iman yang sejati, iman yang hakiki, iman yang sempurna. Tidak ada kemunafikan dalam hati orang-orang yang hadir di perang Badar, enggak ada. Semuanya dijamin mukmin,
beriman 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan ini? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, laqad ittala Allahu ala ahli badrin. Allah telah melihat kepada orang-orang yang hadir di perang Badar, itu Allah telah lihat. Dan Allah mendapati mereka adalah orang-orang mukmin. Enggak ada orang-orang munafik yang ikut perang Badar, itu enggak ada. Semuanya orang-orang mukmin. Karena mereka adalah orang-orang mukmin, Allah muliakan mereka dengan ucapannya, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kalau orang beriman dengan iman yang sebenarnya enggak mungkin berbuat maksiat, kecuali kalau memang dia keliru 1, 2, gitu kan? Nah, maka Allah ampuni sebagai bentuk pemuliaan terhadap ahli Badar. Ya, if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau. Allah mengatakan seperti ini bukan ragu kepada ahli Badar, tapi Allah yakin karena mereka ahli Badar, mereka mukmin yang sebenarnya, mereka enggak akan bermaksiat. Kalau mereka melakukan dosa 1, 2 kali, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan orang-orang Badar, orang-orang yang ikut di perang Badar. Makanya seringkali disebutkan kalau menyebut para sahabat itu, jika dia hadir di perang Badar dikasih al-badri, al-badri, al-badri. Ya, karena enggak banyak yang ikut perang Badar, 300-an, 313 orang. Ya, dan mereka adalah mukmin, tidak ada orang munafik sedikit pun di situ. Ya. Karena di sebagian di perang-perang lain itu ada orang-orang munafik yang ikut. Ada orang-orang munafik yang ikut. Mereka ikut berperang itu karena terpaksa. Ada. Tapi kalau di perang Badar itu enggak ada, semuanya 100% orang-orang beriman. Ya, jadi orang-orang mulia yang ikut perang Badar itu. Makanya selalu disebutkan al-badri, al-badri, al-badri ketika nama sahabat yang ikut perang Badar, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Boleh dibaca inna mimma adrakan nasa, boleh nasu atau nasa di sini. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang, maksudnya diwarisi oleh orang-orang dari perkataan para nabi yang pertama, maksudnya para nabi yang pertama-tama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mewariskan kepada kita nasihat-nasihat yang berharga. Di antaranya adalah nasihat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Ya, kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Nah, jadi diambil dari perkataan min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi-nabi terdahulu. Ini al-haya lam yazal mamduhan mustahsanan ma'muran. Ya, sifat malu itu adalah merupakan sifat yang terpuji. Ya, sifat malu itu adalah merupakan sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji dalam semua syariat, termasuk syariat-syariat para nabi terdahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Itu sifat malu udah merupakan akhlak yang terpuji. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-haya kulluhu khairun. Sifat malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Sifat malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Gak ada sifat malu yang mendatangkan keburukan, gak ada. Tapi semua sifat malu itu pasti mendatangkan kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan malu? Yang dimaksud dengan malu dalam syariat Islam adalah imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab. Jadi yang namanya malu itu adalah seseorang menahan diri dari melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang sifatnya hina, hal-hal yang sifatnya maksiat. Itu yang dinamakan dengan malu. Jadi dia malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini malu yang sebenarnya. Ini malu yang sebenarnya, dan inilah sifat malu yang terpuji. Nah, kalau sifat malu ini melampaui batasan ini, itu bukan malu namanya.
tapi dha'fun, kelemahan. Lemah. Karena malu itu kata Nabi torfan, dua ujung. Ya. Pertama, ujung pertama itu termasuk penyempurna iman. Ya, karena dalam hadis al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Al-haya syu'batun minal iman, malu itu adalah cabang dari iman. Malu yang apa? Malu yang maknanya menahan diri atau malu untuk melakukan perbuatan tercela, malu untuk melakukan dosa, malu untuk melakukan maksiat. Ini yang merupakan bagian dari iman. Nah, kalau sampai melampaui batasan ini, itu namanya dha'fun, ajzun kata Nabi. Malu yang melampaui batasan ini dinamakan ajzun, kelemahan. Misalnya malu untuk belajar Al-Quran karena usia udah tua. Itu bukan malu, tapi itu namanya ajzun, kelemahan, dan itu tercela. Ya, karena saya miskin, cuman punya bisa sedekah 2.000 sehari, malu kan dilihat orang 2.000. Nah, gitu kan. Kemudian nggak jadi sedekah. Malu semacam ini bukan malu dalam syariat, tapi namanya dha'fun, ajzun, kelemahan, dan itu tercela. Dan itu tercela, ya. Jadi ingat, catatan penting yang dinamakan dengan malu dalam syariat Islam dan itu terpuji adalah menahan diri dari hal-hal yang dicela, hal-hal yang dosa, hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, malu yang semacam inilah yang dapat menyempurnakan iman. Kalau sampai melewati batasan ini, malu dalam hal kebaikan itu bukan malu. Dalam definisi syariat itu bukan malu, tapi namanya ajzun atau dha'fun, kelemahan. Ya, ketidakberdayaan itu. Dan sifat lemah, sifat tidak berdaya itu adalah sifat yang tercela. Orang mukmin itu harus kuat, orang mukmin itu harus punya pendirian, ya. Pendirian, harus berani melakukan kebaikan, harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan sekecil apapun. Kita harus berlomba-lomba satu sama lain melakukan kebaikan. Jangan malu, jangan malu. Nah, kalau malu melakukan kebaikan itu dha'fun, adalah merupakan kelemahan, ketidakberdayaan, dan itu sifat yang tercela, ya. Jadi wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya kulluhu khairun, malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Al-haya syu'batun minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun yang mengajarkan kepada kita untuk punya sifat malu. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan inna rabbakum hayyun karim. Rabb kalian yang kalian sembah itu maha pemalu, lagi maha dermawan. Ya, Allah maha pemalu. Malunya bagaimana? Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Kalau hamba udah ngangkat tangan memohon berdoa, maka Allah malu untuk tidak kabulkan doanya. Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Ya. Oleh karena itu kita sebagai hamba juga harus punya sifat malu, karena sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Apa makna dari hadis ini? Idza lam tastahi fasna ma'sita. Kalau kamu tidak malu maka lakukan apa yang kamu mau. Ya, apa yang kamu mau. Hadis ini tidak menunjukkan perintah jamaah sekalian. Ya, perintah untuk berbuat semau kita, enggak. Tapi ini adalah merupakan ancaman. Ya, ancaman. Ya, silakan kalau kamu enggak punya mau, lakukan apa yang kamu mau, gitu kan? Silakan kalau enggak punya malu, lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, fa innallaha yujazika. Allah akan membalasmu. Allah akan membalas kita. Jadi fasna masyi'ta itu bukan perintah untuk berbuat semau kita, tapi itu adalah ancaman. Dalam artian kalau kita berbuat semau kita, ingat ada balasannya. Ya, ada balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti kita akan melihat balasannya kelak di akhirat. Ya. Jadi terus kemudian idza lam tastahi fasna masyi'ta ini seakan-akan ingin menggambarkan kepada kita sifat malu itu akan menahan orang untuk berbuat semaunya, untuk bertindak semaunya. Ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Kalau orang masih punya rasa malu, itu maka dia
tidak akan berbuat semaunya. Karena apa? Karena ada yang menghalangi, yaitu sifat malunya. Misalnya ingin mencuri, malu. Kenapa Allah mengawasi saya? Gitu kan? Malu sama Allah, Allah lihat saya. Ingin bermaksiat, malu, Allah mengawasi saya. Ya. Misalnya ada orang, lihat aja. Ada orang lain ya, ketika ingin bermaksiat kemudian dilihat orang lain, kemudian timbul rasa malunya, maka berarti dia masih punya iman, ya, iman. Nah, orang-orang yang bermaksiat terang-terangan itu orang-orang yang telah dicabut rasa malunya, Pak. Orang-orang yang telah dicabut rasa malunya. Misalnya anak muda gandengan tangan, pelukan secara terang-terangan, berarti orang-orang ini telah dicabut rasa malunya. Kalau rasa malu telah dicabut, ya, rasa malu telah dicabut dari hati seseorang, kata Ibnu Abbas, maka Allah juga cabut darinya sifat iffah, menjaga diri, menjaga kesucian. Ya, gampang terjatuh dalam perbuatan maksiat, gampang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keji, perzinaan dan yang semacamnya. Kenapa? Karena telah dicabut rasa malu. Rasa malu. Ya, oleh karena itu orang-orang yang paling jauh dari ampunan Allah itu siapa? Al-mujahirun, orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Dan kapan orang melakukan maksiat secara terang-terangan? Ketika rasa malu telah dicabut dari hatinya. Ya. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu akan diampuni, kata Nabi. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, enggak punya malu. Ngaku beriman, ngaku Islam, tapi melakukan hal-hal yang membuat imannya menipis, imannya turun. Jadi ini. Dan sekali lagi jamaah sekalian, malu yang tercela itu adalah malu ketika melakukan kebaikan. Itu malu yang tercela. Enggak ada sifat malu dalam melakukan kebaikan, itu enggak ada. Kalau ada yang malu dalam melakukan kebaikan, itu adalah malu yang tercela. Karena Allah sendiri mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Ya, Allah tidak malu dari kebenaran. Kalau benar maka Allah terang-terangan. Itu benar. Kalau itu kebaikan, Allah perintahkan kita untuk lakukan, bukan malu. Ya, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Ya, Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan, misalnya dari ba'udah, dari seekor nyamuk. Allah membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, tapi Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk yang merupakan makhluk kecil. Ya, Allah tidak malu. Kenapa? Karena dalam perumpamaan tersebut ada hikmah, ada kebaikan, ada ilmu. Dalam hal yang sifatnya baik, Allah tidak malu. Makanya kita juga dalam hal-hal yang sifatnya baik, ketaatan, ibadah, jangan malu. Karena malu yang terpuji itu adalah malu dari melakukan maksiat, malu dari melakukan hal yang dicela, malu dari melakukan dosa, itu malu yang terpuji. Ya. Kemudian apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Disebutkan di sini, ya, min turasil anbiya. Pertama, pelajaran pertama dari hadis ini, di antara warisan para nabi, ya, dan para nabi semuanya sepakat dalam hal-hal yang mereka ajarkan kepada umat-umatnya dari dahulu sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, al-haya itu adalah aslu ahlakil karimah. Asal dari akhlak mulia itu adalah rasa malu. Jadi saya ulangi ikhwan, rasa malu itu adalah akhlak yang mulia yang merupakan warisan para nabi. Ini yang dapat kita petik dari hadis ini yang pertama. Ya, semua sumber akhlak mulia itu bersumber dari rasa malu. Ya, rasa malu. Sebaliknya, akhlak tercela itu semuanya sumbernya adalah ketika dicabut rasa malu. Nah, sebagaimana kata Ibnu Abbas tadi, iza nuzi'a minal abdil haya, kalau rasa malu telah dicabut dari seorang hamba, nuzi'a minhur rahmah, Allah cabut darinya sifat rahmat. Wa idza nuzi'a minhur rahmat, kalau Allah cabut darinya sifat rahmah, nuzi'a minhul iffah, Allah cabut darinya sifat iffah, menjaga diri dari maksiat, dari dosa.
Kalau Allah cabut darinya sifat iffah, Allah cabut darinya iman. Jadi semua sumber keburukan itu adalah ketika dicabutnya rasa malu. Sebaliknya semua sumber kebaikan itu adalah ketika ada rasa malu. Malu untuk melakukan keburukan, malu untuk maksiat, malu untuk durhaka. Ya. Wa aqwa ba'isin ala fi'lil khairi wajtinabis syarri. Malu itu adalah merupakan faktor terbesar yang dapat mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Dan malu itu adalah merupakan penghalang terbesar bagi seseorang untuk melakukan keburukan. Ya. Jadi malu itu faktor terbesar yang mendorong kita melakukan kebaikan. Sebaliknya malu juga faktor terbesar yang menahan kita dari melakukan perbuatan buruk. Ya. Ini yang diambil dari hadis ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari hadis ini, ya, malu itu ada dua macam, jamaah sekalian. Malu itu ada dua macam. Ada malu yang merupakan sifat bawaan, sifat tabiat, ya. Ya, dari sononya Allah telah menanamkan dalam diri seseorang ini dia punya sifat malu. Nah, bersyukur orang-orang yang Allah tanamkan sifat malu dalam dirinya. Malu dalam artian malu yang terpuji, ya. Itu maka bersyukurlah. Ya, orang-orang yang memiliki sifat bawaan semacam ini. Kemudian malu yang kedua itu sifatnya muktasab, diperoleh, maksudnya dilatih. Ya, ada malu yang harus dilatih. Nah, malu yang ini adalah merupakan cara menyempurnakan iman. Ya, jadi kita harus melatih supaya diri kita punya sifat malu, agar iman kita terus naik, meningkat, tidak merosot. Ya. Nah, bagaimana caranya melatihnya? Tadi ma'rifatullah, pertama kita harus kenal Allah. Kalau kita udah kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita mengagungkan Allah. Semakin kita mengagungkan Allah, maka semakin malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Ya. Ya, kemudian juga di antara cara untuk menimbulkan rasa malu itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Ya, kenapa? Karena orang yang berilmu mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sifat malunya, ya, sifat malunya. Kenapa? Karena orang-orang berilmu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri dengan akhlak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wibawanya. Ya, wibawanya. Makanya ilmu itu akan menimbulkan rasa malu, di samping menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jadilah orang-orang berilmu. Ya, enggak harus jadi ustadz, enggak harus jadi kiai. Ya, karena berilmu itu enggak menuntut kita jadi ustadz, enggak menuntut kita jadi kiai. Berilmu itu menuntut kita untuk beramal, untuk semakin menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita, ya. Seperti itu. Jadi ada sifat malu yang bawaan, ada sifat malu yang dilatih. Nah, cara melatihnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan memperbanyak ilmu, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ada malu yang dicela, ya. Ada malu yang dicela. Nah, malu yang dicela itu apa? Malu yang dicela itu adalah malu ketika diri kita tertahan atau ketika kita menahan diri karena malu untuk melakukan kebaikan. Itu malu yang dicela. Ya, jadi kalau ingin sedekah tapi malu, ini malu yang dicela. Ingin belajar Al-Quran padahal udah tua gitu kan, nggak bisa ngaji, terus malu ikutan anak-anak kecil ngaji. Nah, ini malu yang tercela. Nggak perlu malu dalam hal kebaikan. Ya. Dan itu bukan malu namanya, tapi itu adalah ajzun atau dha'fun sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya adalah seorang wanita itu harus memiliki sifat malu. Ya, bukan hanya laki-laki. Tapi wanita itu sifat malunya harus lebih dominan. Kenapa? Karena kalau wanita menghiasi dirinya dengan sifat malu, maka wanita itu akan menjaga iffahnya, menjaga kesuciannya. Dia betul-betul akan menutup auratnya dengan baik, menahan diri dari bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu kalau wanita yang punya sifat malu.
Ya. Sebaliknya kalau wanita yang telah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpenampilan semaunya, auratnya dibuka, ya, berpenampilan menggunakan baju-baju yang ketat, berjalan lenggok-lenggok karena rasa malu telah dicabut dari hatinya. Ya, dia ingin menjadi sumber perhatian semua orang, sampai-sampai rasa malunya dicabut, dihilangkan, dan ini waliyadzubillah sumber malapetaka. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sinfani min ahlin nari, ada dua yang termasuk golongan penduduk neraka. Lam arahuma, yang aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Maksudnya apa? Kalau pakai baju ketat membentuk liku-liku tubuh mereka. Kalau pakai baju tipis, transparan sehingga postur tubuhnya nampak. Ini wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, kata Nabi. Ya, ru'usuhunna ka'asma'ilat, kalau berjalan itu lenggok-lenggok. Ya, berjalan itu lenggok-lenggok sengaja. Ya, sengaja supaya orang lain tertarik sama dia, laki-laki tertarik sama dirinya. Kalau berjalan seperti itu, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, rambut disanggul kayak punuk onta. Ya, pokoknya berhias, menampakkan perhiasannya, tidak menutup aurat sama sekali. Wanita-wanita semacam ini, kata Nabi, la yadkhulnal jannata, tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak nyium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari sekian, jarak sekian dan sekian, kata Nabi. Tapi wanita-wanita semacam ini yang rasa malunya telah dicabut sehingga mereka menampakkan aurat mereka, berpakaian dengan pakaian yang menampakkan aurat, sufur istilahnya, maka tidak akan masuk surga, kata Nabi. Itu faktornya apa? Karena rasa malu telah dicabut. Tapi wanita yang masih memiliki rasa malu, maka mereka akan menutup auratnya, menghindari bergaul dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Ya, ini contohnya di dalam Quran juga disebutkan kisahnya Nabi Musa. Ya, ada dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa. Kemudian bapak dari wanita ini mengutus keduanya untuk memanggil Nabi Musa. Faja'at ihdahuma tamsi ala istihyain. Salah satu dari wanita ini datang menghampiri Musa malu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu laki-laki ajnabi, bukan mahram. Cuman karena perintah bapak terpaksa, akhirnya dia datangi Musa dalam keadaan malu, ya. Kemudian mengatakan, sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikan balasan atas kebaikan kamu kepada kami. Ya. Coba bayangkan, wanita-wanita zaman dulu itu untuk ngomong sama laki-laki yang bukan mahramnya malu. Kalau bukan terpaksa nggak akan ngomong. Tapi kalau orang sekarang wanita, jangankan ngomong, ya, bajunya aja dilepas, gitu kan? Waliyadzubillah, nggak punya rasa malu, itu udah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi sumber malapetaka. Ya, wanita-wanita zaman dulu, ya, wanita-wanita zaman dulu itu mereka itu menutup aurat. Wanita-wanita sahabiah itu menutup aurat, ya, berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat. Mereka ingin menampakkan perhiasan itu enggak. Caranya apa? Kaki mereka dihentak-hentakkan. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu kalau dia punya perhiasan di kakinya. Enggak dinampakkan, enggak dibuka, dihentak-hentakkan. Ya, dihentak-hentakkan supaya orang tahu ternyata ada perhiasannya. Enggak dibuka. Dan itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kalian hentak-hentakkan kaki kalian supaya orang lain tahu kalau kalian punya zinah, perhiasan. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal enggak membuka aurat. Lah bagaimana wanita yang zaman sekarang? Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, jadi di antara buah malu itu adalah akan menimbulkan sifat iffah, sifat menjaga diri, ya, menjaga kesucian. Ya, barang siapa yang rasa malunya lebih dominan, maka perbuatan-perbuatannya akan terkontrol, ya.
perbuatan-perbuatannya akan terkontrol, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan tercela. Tapi barang siapa yang rasa malunya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gampang sekali untuk melakukan perbuatan tercela, perbuatan hina, dan merasa acuh. Ya, merasa acuh, merasa cuek. Dan ini adalah merupakan dosa terbesar jamaah sekalian. Cuek ketika melakukan maksiat, merasa bodoh ketika melakukan maksiat, nggak malu sama orang lain. Ini dosa yang sangat besar, dan orang-orang semacam ini tadi sangat jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga pelajaran selanjutnya yang dapat kita petik dari hadis ini, kewajiban sebagai seorang bapak dan kewajiban sebagai seorang murabbi, pendidik, itu adalah menanamkan rasa malu sama anak-anak kita, sama anak-anak didik kita. Ya, kenapa? Karena para nabi aja berusaha untuk menanamkan rasa malu kepada madu'unya, kepada umat-umatnya. Maka kita juga sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pendidik, usahakan bagaimana caranya menanamkan malu kepada anak-anak kita. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita malu untuk melakukan hal-hal tercela, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk melakukan kedurhakaan. Ajarkan kepada anak-anak kita jangan malu melakukan kebaikan. Ya, sekecil apapun jangan malu. Ya, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Hati kita. Apa yang mendorong kita melakukan kebaikan itu bukan seberapa besarnya, tapi apa yang mendorong antum melakukan kebaikan tersebut. Ya. Orang sedekah 100.000 tapi ingin riya dengan orang yang sedekah 1.000, ikhlas lillahi ta'ala, mana yang diterima? Yang 1.000. Ya, Allah tidak melihat nominalnya, berapanya, tapi yang dilihat oleh Allah apa yang mendorongnya. Hati yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada penampilan lahiriah kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, kemudian amalan kalian. Nah, kalau hatinya benar, amalannya juga pasti benar, gitu kan? Ya, kalau hatinya jelek, maka amalannya pun jelek. Walaupun zahirnya bagus, itu sama saja. Hakikatnya jelek. Kayak tadi, orang sedekah ingin riya dalam hatinya supaya dipuji. Sedekah itu baik, gitu kan? Terpuji. Tapi karena yang mendorongnya riya, maka itu menjadi tercela. Ya, tercela. Walaupun itu besar sedekahnya, tapi karena ingin riya, maka itu menjadi tercela. Berbeda dengan orang yang sedekah 1.000, 2.000 tapi ikhlas lillahi ta'ala karena mampunya segitu. Itu yang terpuji, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga bagian dari merealisasikan perintah Allah, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat yang dibaca oleh imam tadi. Jagalah diri kalian dan anak-anak keluarga kalian dari neraka. Ya, bagaimana caranya? Alimuhum wa adibuhum. Didik mereka, ajarkan mereka dengan pendidikan Islam. Di antaranya adalah dengan menanamkan rasa malu terhadap mereka. Ya, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk melakukan yang tercela. Ya, jadi ini penting. Ya, jadi setiap orang-orang yang punya beban, ya, beban apa? Beban mendidik, ya, beban mengatur, beban berdakwah sebagaimana para nabi, itu punya kewajiban untuk mengajarkan, menanamkan rasa malu kepada yang dididiknya, kepada anak-anaknya, kepada madu'unya yang didakwahkan. Ya, ini penting jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena tadi malu itu adalah sumber kebaikan, sedangkan dicabutnya malu adalah merupakan malapetaka. Ya. Kemudian di sini disebutkan pelajaran selanjutnya, hadis ini mengajarkan kepada kita, kata Syekh, al-haya khairun kulluh. Malu itu semuanya baik katanya. Dan ini berulang kali kita sebutkan. Man kathura haya'uhu kathura khairuhu. Barang siapa yang malunya dominan, maka kebaikan dalam dirinya lebih banyak. Tapi man qalla haya'uhu, orang yang sedikit rasa malunya, qalla khairuhu, sedikit kebaikannya. Sedikit kebaikannya. Antum misalnya ikhwan, gampangnya antum kalau bergaul sama orang yang nggak punya rasa malu, jengkel nggak? Jengkel nggak? Iya, karena orang yang nggak punya rasa malu itu akan membuat kita marah.
Makanya disebutkan dalam riwayat, ya idza nuzi'al haya'u, kalau rasa malu telah dicabut dari seseorang itu maka akan menjadi baghidhon mutabaghidhon, akan menjadi orang yang bikin jengkel, membuat kita gampang marah sama dia. Ya. Karena enggak punya rasa malu, ya. Baghidhon mutamaghidhon. Jadi orang yang buat marah, bikin jengkel. Itu. Jadi orang yang sedikit malunya itu sedikit kebaikannya. Makanya cari teman bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Sifat malu. Kemudian kita anjuran la haya fi ta'limi ahkamiddin. Enggak ada rasa malu di dalam belajar. Ini penting. Ya. La haya fi ta'limi ahkamiddin. Tidak ada sifat malu di dalam belajar. Ya, belajar agama itu enggak boleh malu. Enggak boleh malu, itu bukan malu, tapi namanya dhafun tadi, kelemahan. Jadi keliru orang mengatakan saya malu belajar Al-Qur'an udah tua gitu kan, malu gitu kan. Nah, ini bukan malu. Tapi ini kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Ya. La haya fi talabil haq. Tidak boleh malu dalam mencari kebenaran. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena belajar itu adalah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, dan belajar itu tidak pandang umur, tidak pandang usia, Pak. Ya. Makanya Imam Ahmad ditanya, "Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, sampai kapan Anda belajar? Kan Anda itu udah menjadi imam, ya ahli hadis, pemimpinnya ahli hadis, yang antum hafal itu ribuan hadis, tapi kok masih belajar?" Dijawab apa? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Artinya nggak ada batasan waktu belajar, nggak ada batasan usia. Ya. Dan banyak ulama-ulama itu telat mulai belajarnya, tapi mereka jadi ulama. Ibnu Hazm Al-Andalus mulai belajar itu ketika usianya kepala 3. Ya. Dan faktor yang membuat dia belajar itu adalah ketika masuk masjid setelah asar, sholat, langsung ditegur, woi nggak boleh sholat setelah asar. Besoknya masuk masjid nggak sholat, ditegur, kok antum nggak sholat tahiyatul masjid? Gitu kan, bingung mana yang benar. Kemarin dilarang, sekarang disuruh sholat. Belajar dia. Jadilah ulama. Ya, ada namanya Qafal Asy-Syasi. Itu usianya udah 40-an ke atas. Ngapal hadis itu susah. Ya, tapi dia ngulang sampai 170 kali diulang satu hadis supaya hafal. Jadilah ulama. Jadilah ulama. Artinya belajar itu enggak kenal usia. Yang menjadi patokan dalam belajar itu adalah kemauan, kesungguh-sungguhan. Wallazina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dalam ketaatan kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah berikan solusi. Wattaqullaha wa yu'allimakumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu ilmu. Ya, pintu-pintu ilmu. Jadi untuk menjadi orang yang berilmu, beramal di atas ilmu itu enggak boleh malu dan enggak kenal usia. Ya, kalau belum bisa ngaji waktu umur udah tua, belajar ngaji. Belajar ngaji. Enggak layak orang beriman enggak bisa baca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kitabullah, kitab ya panduan kita. Ya, sumber dari hal-hal yang menjadi rujukan kita. Masa kita nggak bisa baca? Padahal pahala membaca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa besar. Orang yang terbata-bata aja dapat 2 pahala. Pahala kesungguh-sungguhannya dan pahala ngajinya. Ya. Jadi nggak boleh malu jamaah sekalian. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Kalau nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu penting juga. Ya. Kenapa? Karena disebutkan ya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamu al-arabiyata, belajarlah kalian bahasa Arab. Ya, itu yang diperintahkan siapa? Orang-orang Arab. Orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari menjalankan agama. Mulai dari sekarang, usia udah tua nggak apa-apa, belajar bahasa Arab. Setidaknya kita bisa paham zikir kita, ketika baca subhanallah ngerti,
Apa makna subhanallah? La ilaha illallah, paham apa la ilaha illallah? Doa-doa harian yang kita baca, paham apa artinya? Ya, disebutkan oleh para ulama, Al-Qalyubi menukilkan, la yusabu dzakirun bidzikrih, katanya tidak akan dapat pahala orang yang berzikir dengan zikirnya sampai dia paham maknanya secara global. Enggak harus secara rinci, harus paham makna secara global, secara umumnya, baru dia dapat pahala atas zikirnya, kata Al-Qalyubi. Kalau enggak paham sama sekali, cuma sekadar baca doang, la yusab, tidak akan diberi pahala, kata beliau. Ya. Nah, bagaimana kita bisa paham zikir kita? Ya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Alhamdulillah di sini ada ya, Syekh ya. Ada, Masya Allah. Di masjid ada ya bahasa Arab. Jadi jamaah sekalian, mulailah. Ya mulai, karena nggak rugi. Karena nggak rugi. Antum hadir di majelis ilmu itu udah berpahala. Ya, anggota tubuh terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kita dapatkan, nggak ada ruginya. Apalagi dibarengi dengan pemahaman. Nggak paham aja nggak rugi, ya. Selalu dapat pahala, apalagi paham. Maka mulailah dari sekarang, ya. Jadi nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Karena malu semacam ini adalah malu yang tercela, wallahu a'lam. Ini dapat hal-hal yang dapat kita jelaskan dalam hadis yang ke-20 ini, yang berkaitan dengan bahwasanya malu itu bagian dari iman, malu itu adalah sumber kebaikan, sedangkan dicabutnya rasa malu adalah sumber keburukan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada hadis ke-21 tentang istiqomah, insya Allah, tentang istiqomah, wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi ini wasiat ana, nasihat ana sama antum jamaah sekalian. Kalau punya waktu luang, dan memang bukan nyari waktu luang, kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Bukan nyari waktu luang. Ya, kita yang harus meluangkan waktu untuk ilmu. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Dan ini wasiat para ulama juga. Imam Syafi'i mengatakan, yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, kata beliau, an yata'allama min lisanil Arab, belajar bahasa Arab ma balaghu juhdu, semampunya. Bayangkan, Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab itu disebutkan dalam beberapa literatur itu 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Makanya beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim belajar bahasa Arab semampunya. Agar apa? Agar kalau baca Al-Quran itu ngerti apa yang dibaca. Bacaan sholat paham apa yang dibaca. Itu maksudnya. Yang enggak harus tinggi-tinggi. Setidaknya ngerti bacaan sholat. Kalau baca Al-Quran itu Masya Allah enak, paham. Ya, karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan untuk dibaca doang. Tapi apa? Untuk diamalkan dan untuk dipahami. Sedangkan membaca dan menghafal itu adalah wasilah, perantaranya saja. Ya, jadi belajar jamaah sekalian. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.